Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan Pak Guru. Kali ini kita sampai pada penghujung materi rekayasa. Dengan berakhirnya teori materi rekayasa, maka kita masuk kepada praktikum. Praktikum kali ini berbeda dengan praktikum biasanya, dan pada kesempatan kali ini kalian cukup memahami tutorial praktek yang nanti akan Pak Guru kirim tersendiri dari video ini. Video ini lebih banyak berisi tentang perintah penugasan dan bagaimana cara kalian mengumpulkan hasil praktek mandiri kalian. Baik, tidak perlu berpanjang lebar anak-anak, mari kita masuk pada tayangan selanjutnya. Seperti biasa, sebelum memasuki materi berikutnya, bagi yang belum menyentuh subscribe, mohon tolong untuk bisa disentuh subscribe-nya. Yang belum warnanya merah, yang sudah warnanya abu-abu biarkan saja. Dan jangan lupa share kepada teman-teman yang lain yang membutuhkan. Baik, mari kita masuk pada slide yang berikutnya. Praktek mandiri instalasi listrik rumah tangga. Untuk bisa menjalankan praktek mandiri ini anak-anak, kalian harus yang pertama adalah memahami tutorial. Tutorial tentang cara memasang instalasi listrik dengan menggunakan tegangan DC, direct current. Semestinya menggunakan tegangan AC karena lebih berada pada faktor safety, keamanan. Maka kali ini Pak Guru, Bu Guru menyampaikan kepada kalian, kita alihkan sumber tegangannya dari AC kepada DC, namun secara prinsip adalah sama. Yang kedua, setelah kalian memahami tutorial, kalian baru silahkan tentukan rencana kerja kalian. Hubungannya dengan waktu. Waktunya tidak lama. Waktunya sampai dengan sebelum pelaksanaan tes. Kemudian kapan kalian akan memulai mengerjakannya. Setelah kalian memulai mengerjakannya, silahkan segera susun laporannya. Benda kerja tidak perlu dikumpulkan, tapi cukup dengan menyampaikan laporan penugasan praktek mandiri secara portofolio. Nah, inilah tugas proyeknya. Tugas proyek praktek mandiri yang harus kalian kerjakan yaitu buatlah instalasi listrik sederhana menggunakan sumber tegangan DC, yaitu baterai atau adaptor. Ketentuannya, jumlah titik lampu 4. Satu lampu berada di teras rumah, satu lampu berada di ruang tamu, satu lampu berada di kamar mandi, satu lampu berada di kamar tidur. Kemudian yang kedua, lampu teras dan lampu ruang tamu itu dikendalikan satu saklar, ya, satu saklar nanti di paralel untuk bisa menghidupkan dua lampu. Kemudian yang ketiga, lampu kamar tidur dikendalikan saklar tersendiri. Kemudian lampu kamar mandi dikendalikan saklar sendiri. Denah ruang bebas kalian gambarkan menggunakan papan dari T-block boleh, dari triplek boleh, dari kardus juga boleh. Nah, demikian anak ya tugas proyek mandirinya. Berapa saklar tadi dibutuhkan? 3 saklar. 1 saklar untuk mengendalikan 2 lampu, 2 saklar untuk mengendalikan 2 lampu yang lain. Pahami tugasnya anak-anak?
Baik, kalau kurang paham dan sebagainya, silakan ditanyakan pada grup mapel kelas kita. Berikutnya, praktek. Ketika kalian melaksanakan praktek, maka yang harus kalian lakukan yang pertama adalah yaitu dikerjakan secara mandiri. Kemudian hasil pekerjaan berbentuk laporan diserahkan ke sekolah. Bukan benda kerjanya, tetapi laporannya dijilid. Kemudian yang ketiga, untuk keamanan praktek, maka penggunaan sumber tegangannya dialihkan dari AC ke DC. Jadi kalian tidak perlu khawatir kesetrum dan sebagainya. Kemudian yang keempat, batas waktu pengerjaan praktek adalah sebelum pelaksanaan tes. Kemudian hasil benda kerja atau hasil pekerjaan lebih banyak difoto, kemudian dikemas dalam laporan. Terakhir, untuk membuat laporan, ikuti sistematika yang sudah ditetapkan oleh Bapak Ibu Guru. Seperti apa sistematikanya? Nanti kalian boleh lihat pada tayangan selanjutnya. Inilah sistematika laporan karya. Yang pertama, halaman cover. Yang kedua, halaman judul. Yang ketiga, kata pengantar. Yang keempat, daftar isi. Silahkan nanti daftar isinya kalian bisa tulis dari apa yang sudah ada ini. Memasuki isi sekarang. Bab 1 itu berisi pendahuluan. Bab 2 berisi rancangan dan desain karya. Bab 3 prosedur pembuatan. Bab yang keempat adalah uji coba dan foto hasil praktek. Terakhir, bab 5 ditutup dengan penutup. Inilah sistematika laporan karya yang ditetapkan oleh Bapak dan Ibu Guru. Jangan membuat sistematika yang lain. Ini kalian sambil kita ajarkan bagaimana cara membuat laporan ilmiah. Nah, cover seperti apa cover bentuknya? Ini yang pertama, laporan pembuatan karya instalasi listrik rumah tangga sederhana dengan sumber tegangan listrik DC. Disusun dalam rangka memenuhi sebagian tugas mata pelajaran prakarya kelas 9 aspek rekayasa. Lalu terdapat logo sekolah, kemudian ada identitas penyusun, nama, nomor absen, kelas, dan nama sekolah. Terakhir, di sini nama sekolah dan tahun penyusunan ini. Paham ya cover? Berikutnya, judul, halaman judul. Laporan karya instalasi listrik rumah tangga sederhana. Judulnya instalasi listrik rumah tangga 4 titik lampu dengan sumber tegangan DC. Di sini kalian boleh tempatkan gambar dari rencana pekerjaan kalian. Kemudian di sini ada nama, nomor absen, kelas, nama sekolah, tahun pembuatan. Ini untuk judul. Berikutnya, kata pengantar. Silahkan kata pengantar kalian boleh menyampaikan ucapan terima kasih, kemudian dukungan dari semua pihak yang telah membantu kalian menyelesaikan tugas itu. Kalian boleh sebutkan di sini kata pengantar. Kemudian daftar isi, kalian bebas boleh mengisi, menulis seperti apa yang sudah kalian kerjakan ini. Kita masuk langsung ke bab 1. Pendahuluan. Berisi apa pendahuluan? Yaitu latar belakang. Silakan diceritakan sedikit.
latar belakang dari kalian membuat proyek praktek mandiri ini, kemudian latar belakang mengapa kalian kerjakan dengan menggunakan bahan seadanya dan sebagainya. Kemudian tujuannya apa dari kalian belajar praktek mandiri ini? Silahkan ditulis 1, 2, 3, 4 seterusnya. Lalu manfaatnya, manfaat apa yang kamu peroleh setelah kamu dapat melaksanakan praktek mandiri ini dalam era PJJ ini? Bapak dan Ibu guru hanya menyampaikan tutorial, sehingga kalian harus berusaha keras untuk memahaminya dan kemudian mengimplementasikannya ke dalam karya. Selanjutnya bab 2, berisi rancangan dan desain. A, itu gambar rancangan. Silahkan gambar rancangan kalian tuangkan di sini, gambar rencana praktek kalian. Kemudian alat dan bahan. Alatnya apa? Ditulis di sini. Bahannya apa? Ditulis di sini. Nah, agar kita paham alat apa yang kamu pakai, bahan apa yang kamu gunakan, silakan yang C, difoto. Alatnya apa saja yang kamu gunakan, difoto. Bahannya apa saja yang kamu gunakan, difoto. Ya, 1 lembar tidak cukup, pakai lembar kedua dan seterusnya. Ini bab 2. Bab 3, prosedur dan langkah pembuatan. Di sini kalian kasih narasi sedikit sebelum masuk ke langkah-langkah pembuatan. Lalu langkah-langkah pembuatan instalasi sederhana 3 atau 4 titik lampu adalah sebagai berikut. Langkah pertama, apa yang kamu lakukan? Misalnya, menyiapkan alat dan bahan. Langkah kedua, menyiapkan gambar denah rangkaian instalasi listrik sederhana. Langkah ketiga, keempat, kelima, seterusnya. Yang kamu kerjakan, kamu tuliskan di sini. Ya, akan lebih bagus jika ini kamu kombinasi dengan foto saat kamu mengerjakan. Ya, sekali lagi silahkan dikombinasikan dengan foto saat kamu mengerjakan. Bab keempat, yaitu uji coba dan foto hasil praktek. Uji coba, setelah selesai kalian merangkai, kalian ceritakan bagaimana cara menguji kamu terhadap hasil praktek kamu. Sudah bagus, sudah benar, sudah hidup atau belum? Kalau belum, apa yang kamu lakukan? Apa yang harus diperbaiki? Kalau sudah, segera lakukan ke yang B, foto hasil praktek. Kasih narasi sedikit, kemudian baru difoto hasilnya. Foto sebelum dihidupkan, foto setelah dihidupkan, ditulis di foto semua. Dan nah, inilah contoh foto-foto hasil karya. Ini 1, rangkaian difoto secara utuh, rangkaian dihidupkan, rangkaian dihidupkan. Ya, jadi ini contoh-contoh foto hasil praktek mandiri. Silakan difoto yang bagus, jelas, dan tidak kabur. Berikutnya, bab ke-5, penutup. Nah, silakan setelah kalian dapat menyelesaikan dan dapat menguji dengan benar serta mampu menyelesaikan laporannya, kalian tuangkan di sini kendala, kemudian permohonan saran dan sebagainya, agar karya kalian lebih baik ke depannya. Ini ya, jadi bagian penutup, silakan dilengkapi menurut kalian sendiri.
pada siapa kalian harus mengucapkan terima kasih juga disampaikan pada bagian penutup ini. Kemudian laporan sekali lagi setelah selesai dijilid, kemudian pakai cover warna biru laut ya. Sekali lagi covernya menggunakan warna biru laut. Demikian anak-anak yang bisa Pak Guru sampaikan untuk tugas praktek mandiri kalian. Selamat berkarya, semoga berhasil, dan jika ada kesulitan silahkan untuk berkonsultasi melalui grup kelas kita. Selamat berkarya dan Pak Guru tunggu hasilnya. Batas akhirnya adalah sebelum pelaksanaan tes mid semester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.